Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa alla tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini masih diberi kesempatan hidup di alam dunia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini, dan semoga di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya Wirnawati, penyuluh agama Islam non-PNS dari Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, akan menyampaikan ceramah agama dengan tema zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Kaum muslimin yang berbahagia, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat, menjadi salah satu unsur penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, rukunnya zakat adalah wajib setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk wadah seperti sholat dan puasa serta lainnya yang telah diatur dan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Zakat ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya atau pada bulan suci Ramadan. Dan kedua adalah zakat mal atau harta. Adalah zakat penghasilan, pertanian seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun yang berhak menerima zakat yang sesuaikan dengan ketentuan kaidah Islam adalah 8 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir adalah golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Golongan yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
Keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam adalah gorim. Gorim adalah orang yang berhutang dan untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal, akan tetapi tidak sanggup untuk membayarnya. Ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatannya kepada Allah. Dari pembahasan di atas, kita pasti sudah dapat memahami apakah kita termasuk orang yang harus membayar zakat ataukah yang berhak menerima zakat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan memenuhi kewajiban Anda sebagai umat muslim untuk membayar zakat, tentu banyak kebaikan yang dapat kita dapatkan, dan beberapa kebaikan itu ada di antaranya. 1. Mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dan yang berkecukupan. Yang kedua, sebagai pembersih harta dan menjaga seorang dari ketamakan hartanya. Ketiga, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Keempat, untuk pengembangan potensial diri bagi umat Islam. Kelima, memberi dukungan moral bagi orang yang baru masuk agama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita simpulkan zakat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi kepada orang yang membayar zakat. Perlu diingat bahwa segala hal yang baik yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti berzakat, maka kita tidak akan merasa kekurangan sedikit pun harta, tapi Allah menjanjikan akan melipat gandakannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.